Ya, Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep masih bersama kami ya? Sama-sama Mas Bayu, sama-sama Mas Roni. Ya, Ya, dan masih ada Bung Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Saya yakin on the way ke PN Jaksel dan sebentar lagi juga akan bersiap di sana. Eh, Bung Roni, 12 orang ini termasuk apakah apakah tim kuasa hukum Eliezer sudah tahu, Bung Roni, ini diantaranya ada Verdi Sambo begitu? di sini pemeriksaannya tidak ada Verdi Sambo ya, saksi yang dihadirkan tidak ada Verdi Sambo. Jadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah pengacara, kemudian keluarga korban, kemudian ada satu tenaga nakes yang dari Jambi. Ya, tidak apa-apa karena kita pernah tahu di sidang perdana untuk Richard Eliezer sebagai terdakwa, Anda sebagai kuasa hukum berharap ini bisa segera bertemu, kalau bisa dalam kesempatan pertama untuk membuka kasus ini terang benderang langsung dengan Verdi Sambo. Kira-kira begitu, Bung Roni? Nggak apa-apa ini Ya, diputuskan begini oleh para jaksa? Ya, sebelumnya memang kami sudah mohonkan agar Verdi Sambo CS itu diperiksa di awal ya, tetapi oleh majelis hakim menyampaikan bahwa yang akan diperiksa adalah saksi pelapor, yaitu korban. Ya, kami hormati dan kami hargai itu. Memang kemarin kami sudah minta supaya di depan, karena apa? Sebenarnya ini kan permasalahan antara Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang membuat orang banyak terseret dalam kasus ini. Nah, kita pengen kasus ini menjadi terang gitu loh. Apa yang terjadi supaya mereka berdua ini kita gali keterangannya gitu kan. Kalau seandainya berbelit-belit dan tidak konsisten, menurut saya hakim akan melihat itu kan. Saya pikir seperti itu. Jadi kami kemarin memang punya strategi agar diperiksa didahulukan ya pemeriksaannya Verdi Sambo dan terdakwa yang lainnya, 3 orang yang lainnya. Tetapi memang hakim ya kami hargailah. Tapi dalam hal ini pemeriksaan agenda pagi ini kan dari keluarga korban, kami tentunya dengan penuh sangat empati, kami melihat bahwa ini kan dihadirkan oleh jaksa, kita lihat nanti yang mungkin menggali keterangan atau menggali kesaksian ini kan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim mengenai peristiwa yang dialami oleh keluarga korban atau pengacara. Oke, ya terbayang. Mengikutilah apa yang kemudian sudah diputuskan untuk hari ini begitu ya, Bung Roni. Saya ke Kang Asep. Betul. Kang Asep, ini apa yang akan di cross check begitu? Maafkan saya dalam bayangan saya dengan pihak keluarga dan lain-lain ini sebetulnya jangan-jangan dalam bayangan saya ini lebih di obstruction of justice, nanti akan lebih pas nih dengan para keluarga begitu dibanding dengan Eliezer begitu. Tapi mungkin saya salah. Kang Asep, apa yang akan terjadi hari ini nih sebagai sebuah bayangan sebelum nanti kita mengikuti menjelang pukul 10, Kang Asep? Ya, didakwa aja kan dengan pasal pembunuhan dan pemberatannya pembunuhan berencana. Di pembunuhan ini istilah hukumnya merampas nyawa orang lain. Nah, nyawa siapa yang dirampas? Yaitu J kan. Nah, J ini kan punya keluarga, ayah, ibu, bibinya dan sebagainya, dan tenaga kesehatan dari pihak keluarga. Nah, itulah yang akan didapatkan. Ternyata yang dirampas nyawa ini karena proses pembunuhan itu dari keluarga mereka. Nah, sudah tentu mereka akan menjelaskan. Hanya itu sebenarnya unsur hukumnya yang dibuktikan unsur merampas nyawa orang lain. Itu bahasa hukumnya merampas ya sebenarnya. Tapi orang suka menghilangkan nyawa dan sebagainya. Tapi istilah pembunuhan. Yang kedua, yang menarik tadi Mas Bayu ya, bahwa dari pihak keluarga ini yang memang kehilangan keluarganya karena dirampas nyawanya betul oleh E, tapi E kan selalu saya catatan selalu karena perintah jabatan. Justru nanti akan kelihatan posisi humanisnya bagaimana hubungan E sama J, bahkan setelah J meninggal ditembak oleh E karena perintah tadi ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata hubungan baik E dengan keluarga E ini dengan keluarga J ini bagus sekali, terbukti waktu kita permintaan maaf, dengan tulus permintaan maaf, dengan tulus juga memaafkan. Jadi ada hubungan silaturahmi yang ternyata ini membuktikan apa Mas Bayu ya, bahwa orang dua ini adalah orang-orang bawahan yang memang patuh tunduk terhadap atasan. Mereka orang-orang dari pinggiran, maaf sekata petik ya, orang-orang kesederhanaan, ketidakmampuan, tapi mereka orang jujur, orang yang berani mengatakan benar, dua-duanya dengan kesederhanaan tadi. Jadi ada hubungan batin dua-duanya yang saling betul-betul seorang anak buah yang patuh tunduk patuh terhadap atasan, cuma tadi atasannya mengkhianati. Ya, oke. Nah, Bung Roni, dengan bertemu dengan pihak keluarga Brigadir Joshua, ini mungkin pertama kali ya Eliezer akan berhadapan langsung
bertemu langsung lah, melihat secara langsung, kalaupun tidak bisa berbincang mungkin dengan keluarga almarhum Joshua. Betul, Bung Roni? Betul, betul Mas Bayu. Hari ini pertemuan pertama kali antara adik kami Richard Eliezer dengan keluarga korban, keluarga besar dari almarhum Joshua. Iya. Saya malah berpikir nih, apakah lebih kalau bertemu dengan para terdakwa yang lain, 4 terdakwa yang lain begitu sedemikian rupa, saya meyakini Eliezer malah lebih siap, lebih mau segera bertemu, sesuai dengan waktu itu Bung Roni sudah mengatakan kalau bisa langsung bertemu dengan 4 terdakwa yang lain, di cross check-nya di dalam persidangan untuk menjadi saksi begitu. Tapi bertemu dengan pihak keluarga ini bisa jadi akan lain hasilnya bagi mental, bagi perasaan Eliezer nantinya. Ini sudah dikondisikan juga sedemikian rupa agar nanti jalannya sidang bisa tetap berjalan dengan baik. Bung Roni. Betul Mas Bayu, kemarin hari Minggu selesai ibadah saya masih mendampingi, kemudian kami ngobrol mengenai sidang nanti hari Selasa hari ini ya. Iya. Mempersiapkan supaya mental dari Richard Eliezer ketika bertemu dengan orang tua dari almarhum Joshua dan ingin menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Itu memang dipersiapkan ya, maksudnya klien saya harus mempersiapkan mental juga ketika mau bertemu. Karena memang rasa trauma itu memang tinggi ya Mas Bayu, tidak gampang, tidak sulit. Makanya saya bingung sama orang yang bilang, wah itu apa namanya bisa menolak perintah, bisa ini enggak. Coba kalau kalian itu di dalam posisinya Richard Eliezer. Nah inilah komentator-komentator orang yang nggak bisa bertanggung jawab gitu. Tapi dalam posisi ini yang penting kan rasa kemanusiaan ya. Kalau proses hukum berlanjut, kami sepakati proses hukum berlanjut. Tapi ini rasa kemanusiaan antara keluarga korban almarhum Joshua dengan Richard Eliezer. Karena kami juga ikut berdampak terhadap pusaran perbuatan dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ya. Perlu diingat juga seorang jenderal saja tidak berani menolak, apalagi Barada. Nah ini kan sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada publik bahwa dalam proses penegakan hukum ini janganlah orang kecil, orang yang tidak mampu yang menjadi korban ya. Ini merupakan kacamata penegakan hukum kita di Indonesia. Jangan sampai orang yang tidak mampu, orang yang latar belakangnya tidak punya kekuatan, nah ini yang mau dikorbankan. Nah kita akan perjuangkan itu kan. Tapi dalam hal ini pagi ini adalah agenda dari keluarga dari almarhum Joshua. Kami berterima kasih, kami mengapresiasi bahwa permohonan maaf yang disampaikan juga sudah diterima. Kami sepakat bahwa proses hukum berlanjut, kami sepakat. Tetapi ini mengenai tentang rasa kemanusiaan ya. Sama anak Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, itu hal yang baik ya. Itu proses hukumnya. Nah dalam posisi ini juga sudah sangat tegas bahwa klien kami konsisten, berkata jujur, kemudian tidak berbelit-belit ya. Kalau yang lainnya coba menutupi kasus ini, klien saya konsisten mengatakan yang jujur ya. Kalau Verdi Sambo dan yang lainnya coba menghilangkan alat bukti, barang bukti klien saya sudah sampaikan itu yang jujur. Nah nanti menarik nanti di pembuktian mengenai alat bukti nanti. Ada beberapa alat bukti memang yang dirusak, ditukar. Nanti kita sampaikan di persidangan. Mas Bayu. Oke, jadi hal-hal semacam itu yang nanti juga akan disampaikan Eliezer mengenai alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan mungkin yang kemudian diterima oleh keluarga dan lain-lain yang mungkin nanti bisa ketahuan sebenarnya seperti apa yang terjadi. Baik, saya harus jeda sebentar, nanti kita akan segera kembali lagi sambil menunggu kehadiran dari terdakwa Richard Eliezer yang sudah berangkat dari Barreskrim Mabes Polri menuju ke PN Jakarta Selatan.